Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita akan kembali mengadakan webinar yang dilaksanakan oleh TK Bintang Mulia dan juga TK Trimulya. Kami mau mengadakan webinar setiap bulan ini untuk memperlengkapi orang tua dalam mendampingi anak-anak, mendidik anak-anaknya pada saat-saat ini. Sebelum kita memulai, kita akan memulainya di dalam doa. Namun sebelumnya kita akan mengangkat satu pujian, dan pujian ini mengatakan bahwa kalau kita ada sampai saat ini, kita ada hanya karena anugerah dari Tuhan saja. Mari Bapak Ibu kita mengangkat pujian ini, kita mengatakan, aku di sini karena Tuhan, dan kita mau terus bersyukur kepada Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih, Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Mari Bapak Ibu kita mau memulai webinar kali ini di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur
karena kesempatan ini Allah berikan kembali bagi kami. Kami mohon supaya Engkau boleh berbicara melalui webinar kali ini. Tuhan yang memberkati pembicara, juga kami yang boleh mendengarkan, sehingga kami juga boleh bersama-sama mendapatkan manfaat. Kami juga boleh belajar banyak melalui webinar kali ini. Tolong kami Tuhan sebagai orang tua untuk dapat melakukan mandat yang Tuhan berikan bagi kami untuk mendidik anak-anak kami. Terima kasih ya Bapak, kami mau serahkan webinar kali ini hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. Ya, Bapak Ibu sekalian, webinar kali ini akan disampaikan oleh Miss Alin dan juga Mr. Christian. Namun sebelumnya ada beberapa hal yang mau saya ingatkan kepada orang tua. Yang pertama adalah bagi orang tua TK Bintang Mulia dan juga TKK Trimulya, silakan untuk absen di chat YouTube ya. Silakan menuliskan dengan format yang sudah diumumkan kepada Bapak Ibu, dan juga jika nanti Bapak Ibu ingin mengajukan pertanyaan berkaitan dengan webinar yang disampaikan, boleh menuliskan pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu di dalam live chat juga. Itu kurang lebih peraturan yang akan dilaksanakan sepanjang webinar ini. Baik Bapak Ibu, kita akan memulai webinar kali ini. Tentu saja di antara Bapak Ibu sudah sangat familiar ya dengan Miss Alin dan juga Mr. Christian. Nah, saat ini mereka akan menyampaikan beberapa hal yang sangat penting bagi kita dan pasti akan menolong kita bagaimana kita mendampingi anak-anak bertumbuh di dalam usia mereka masing-masing. Ya, tanpa berlama-lama, saya akan membacakan kurikulum vitae mereka. Yang pertama, pembicara pertama adalah Miss Alin. Miss Alin sudah bergabung di TK Bintang Mulia sejak tahun 2003. Bapak Ibu boleh menghitung ya, sampai saat ini sudah berapa lama, dan sangat terlihat dedikasinya ketika Miss Alin juga boleh diberikan kesempatan untuk memimpin, dan saat ini Miss Alin boleh menjadi bagian kurikulum. Nah, mungkin nanti akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan pekerjaannya dan juga mandatnya sebagai orang tua juga ya. Nah, yang pembicara yang kedua ini adalah Mr. Christian. Saya akan bacakan beberapa latar belakang pendidikannya. Mr. Christian ini kuliah di Malaysia, Bachelor of Education di Segi University Malaysia, Bachelor of Education in Special Education di Santa Mark dan Santa John, United Kingdom, dan satu lagi, Master of Management di PPM School of Management. Ya, tentu saja ini bekal bagi Mr. Christian untuk dapat menyampaikan hal-hal yang penting bagi kita saat ini. Bukan hanya itu saja, Mr. Christian pun mempunyai pengalaman di dalam karirnya. Mr. Christian pernah menjadi guru anak berkebutuhan khusus di Kuala Lumpur, dan tentu saja pernah juga menjadi educational therapist di Bintang Mulia, baik SD maupun TK Bintang Mulia. Dan saat ini juga Mr. Christian tengah menggeluti usahanya, jadi Mr. Christian cukup banyak memiliki pengalaman di dalam karirnya juga ya. Oke, kita akan memulai, dan untuk itu saya akan serahkan kepada pembicara pertama, yaitu Miss Alin. Silakan Miss Alin. Baik, terima kasih Miss Maris. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih untuk Miss Santi yang sudah memberikan kesempatan untuk kami berdua boleh berbagi pada pagi hari ini. Selamat pagi untuk para orang tua siswa TKK Trimulya dan TK Bintang Mulia. Apa kabar? Shalom. Senang sekali ya hari ini kita bisa berkumpul meskipun terbatas hanya dengan media online, tapi bersyukur bahwa momen ini boleh Tuhan adakan untuk kita boleh belajar bersama, dan saya harap kita semua boleh berada di dalam keadaan yang sehat dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin Bapak Ibu. Pagi ini saya tidak hadir sendiri, saya ditemani oleh rekan saya, Mr. Christian. Selamat pagi Mr. Christian. Selamat pagi Miss Alin, selamat pagi Bapak Ibu semuanya, apa kabarnya? Luar biasa pastinya ya, saya percaya kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Dan saya juga bersyukur
pada hari ini mendapatkan kesempatan untuk dapat sharing ya. Oleh karena itu terima kasih kepada Miss Santi, Miss Mary, dan seluruh jajaran lainnya. Ya, semoga yang kami sampaikan pada hari ini bisa menjadi berkat. Amin. Ya, Bapak Ibu, selama beberapa waktu ke depan, kami berdua akan berbagi. Dan kami rindu sekali apa yang akan kami bagikan pada pagi hari ini, itu boleh menjadi berkat. Dan terlebih lagi, di suasana home-based learning kita bisa sama-sama terus bersemangat, berjuang bersama-sama untuk mendidik, menolong anak-anak yang sudah Tuhan taruhkan di dalam keluarga kita masing-masing. Bapak Ibu, pandemi COVID-19 ini tidak hanya melanda negara kita Indonesia, tetapi melanda seluruh negara di dunia ini dan berdampak pada seluruh aspek kehidupan. Tidak hanya aspek sosial, sudah pasti ya, karena memang kehidupan kita teramat sangat terbatas. Yang pastinya juga berdampak pada sisi ekonomi, budaya, pariwisata, ya karena kita pun terbatas hanya boleh tinggal di rumah saja. Dan juga pastinya berdampak kepada dunia pendidikan. Dan termasuk di dalamnya adalah pendidikan anak usia dini. Lahan di mana anak-anak usia dini yang pada waktu dulu sebelum tanggal 16 Maret 2020 itu dengan begitu luar biasa cerah ceria, mereka bisa bertemu dengan teman-teman sebaya mereka bisa bermain di alam bebas tanpa terbatas dengan sentuhan dan apapun, kini semuanya berubah. Pembelajaran dilakukan secara jarak jauh atau yang lebih dikenal dengan home-based learning. Dan pastinya ini suasana yang sekarang ini terjadi di rumah-rumah kita ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, untuk tetap terus berjuang, karena masa home-based learning ini masih akan berlanjut sampai nanti pemerintah mengizinkan kita untuk kembali bersekolah secara tatap muka. Maka untuk menciptakan suasana yang tetap nyaman, menciptakan suasana yang tetap bahagia di rumah, kita sebagai orang tua perlu memahami beberapa hal. Yang terpenting adalah Bapak Ibu terus berjuang untuk dapat meraih hati anak-anak kita. Tuhan sudah taruhkan anak-anak itu dalam keluarga kita. Itu adalah anugerah besar Bapak Ibu ya, kehormatan besar yang Tuhan berikan kepada kita. Tidak semua keluarga Tuhan berikan anugerah ini. Tidak semua keluarga diberikan kepercayaan ini. Ada yang diberi kepercayaan 1 orang anak seperti saya misalnya ya. Ada juga yang diberi kepercayaan 2 anak bahkan lebih. Dan ketika Tuhan taruhkan anak-anak itu di dalam keluarga kita, mari kita terus berjuang bersama-sama untuk dapat meraih hatinya. Bapak Ibu, anak-anak usia dini yang Tuhan taruhkan di rumah kita masing-masing adalah anak-anak. Mereka tidak akan punya pola pikir yang sama dengan kita orang tuanya. Mungkin selama 1 tahun ini kita orang tua juga tidak selalu ada di titik maksimal ya, tidak ada di titik yang selalu bersukacita ketika kita mengemban tugas, baik sebagai ibu rumah tangga ataupun ayah yang mencari nafkah, ataupun sekarang ditambah harus menolong anak-anak belajar semasa home-based learning ini. Tetapi mungkin kita pernah sekali, 2 kali gitu ya, mengeluarkan kata-kata, duh anakku tercinta, kenapa sih nggak bisa ngertiin mami udah capek nih, mami udah lelah, mami juga masih harus menemani kamu belajar, kenapa kamu nggak ngerti-ngerti? Bapak Ibu, anak-anak tidak akan bisa memahami pikiran kita. Tidak bisa juga memahami kesibukan kita. Kenapa? Karena mereka adalah anak-anak. Kids are kids. They are not parents. Mereka baru menikmati kehidupan di dunia ini baru hitungan jari ya Bapak Ibu. 2 tahun, 3 tahun, untuk anak-anaknya itu mungkin sekarang usianya 6-7 tahun. Mereka baru menikmati kehidupan maksimal 7 tahun. Berbeda dengan kita yang sudah menelan asam garam dunia ini selama puluhan tahun. Pasti sulit sekali untuk anak-anak boleh memahami jalannya pikiran kita. Mereka tidak bisa berkomunikasi semudah kita berkomunikasi. Mungkin kalau kita marah, kita sedih,
kita bisa mengeluarkan emosi kita dengan cara yang memang sudah kita pikirkan. Tetapi kalau anak-anak, mereka akan mengungkapkan emosi ya dengan caranya mereka, dengan cara anak-anak nangis, rewel, atau bahkan pun bisa terjadi tantrum di rumah. Nah, pola pikir ini perlu kita pahami bahwa mereka adalah tetap anak-anak. Mereka mempunyai kemampuan yang terbatas. Mereka memiliki kapasitas yang memang hanya untuk anak-anak usia dini. Oleh karena itu, kita, orang tua yang diberi kepercayaan untuk dapat menolong anak-anak, perlu terus berjuang, Bapak Ibu ya. Perlu terus memahami siapa anak-anak yang sudah Tuhan taruhkan di dalam keluarga kita masing-masing. Bapak Ibu perlu diketahui bahwa anak-anak usia dini itu teramat sangat senang bermain. Dunia mereka, dunia bermain. 24 jam untuk mereka adalah bermain. Jadi pasti akan terjadi di rumah-rumah kita juga lagi asik main, lalu diminta untuk mandi, nanti tanggung, masih pengen main. Atau mereka bahkan rela menahan tidak buang air kecil, maaf ya, hanya karena bermain. Ya memang karena dunia mereka adalah dunia bermain. Dan mungkin beberapa hari-hari ini terakhir ya, karena kita juga sudah melalui home based learning ini selama 1 tahun, kita merasakan, aduh, kok anak saya maunya main lagi. Bapak Ibu, selama home based learning ini, tidak hanya kita orang tua yang beradaptasi. This is new normal period. Tidak hanya guru-guru yang beradaptasi. Terlebih lagi, anak-anak usia dini yang ada di rumah kita masing-masing, mereka pun berjuang, Bapak Ibu. Mereka pun beradaptasi. Baru mengenyam kehidupan beberapa tahun, mereka harus belajar dengan cara yang new normal. Dan itu yang memang harus kita bantu. Ketika mereka senang bermain, beri kesempatan untuk mereka bermain. They need break time. Sama seperti kita juga perlu ya mid time. Mereka juga teramat sangat perlu break time. Beri kesempatan untuk mereka bermain. Kalau ada kegiatan-kegiatan pembelajaran yang rasanya sulit sekali untuk diterima anak-anak karena mereka lebih memilih bermain, maka kita perlu menyiasati pelajaran itu lewat bermain. Selain itu, Bapak Ibu, anak-anak usia dini ini teramat sangat mencintai gerakan. Teramat sangat senang bergerak. Jadi sudah pasti anak-anak, apalagi sekarang space mereka itu teramat sangat terbatas. Mereka hanya bisa bergerak di rumah. Pasti akan lebih terlihat oleh kita ya, lari sana, lari sini, loncat sana, loncat sini. Mungkin bahkan tidak jarang juga ada yang naik-naik teralis rumah ya. Karena mereka memang sedang bertumbuh motorik kasarnya Bapak Ibu. Tetapi tugas kita sebagai orang tua adalah menolong mereka untuk dapat melakukan gerakan-gerakan yang terarah dan juga bertujuan. Bapak Ibu memang tidak mudah menjalani hal ini ya, apalagi menjalani hari-hari ini di masa pandemi COVID-19 ini. Saya pun mengalaminya. Apalagi anak saya memang anak yang kebutuhan geraknya besar. Artinya setiap hari saya harus meluangkan waktu secara khusus untuk melatih dia melakukan gerakan-gerakan fisik. Nah, Bapak Ibu, apabila gerakan-gerakan fisik ini tidak kita stimulasi di masa usia dininya ini, hal ini akan berdampak atau enggak? Pastinya. Kalau motorik kasarnya tidak teroptimalkan pada saat usia dini ini, motorik halusnya pun akan tidak optimal. Dan kita tidak bisa menghambat pertumbuhan anak-anak hanya karena sedang pandemi COVID-19. Wah, nanti ajalah bisa belajar jalannya ketika virusnya udah hilang, ketika nanti ada vaksin baru belajar jalan. Gak bisa Bapak Ibu. Pertumbuhan anak-anak dini ini begitu pesat, hari demi harinya itu mereka bertumbuh dengan luar biasa. Hari ini mereka cuma bisa merangkak. Mungkin besok mereka sudah mulai menggapai-gapai sofa atau kursi yang ada di rumah kita. 2-3 hari tiba-tiba mereka sudah bisa berjalan dengan begitu cepat. Apakah kita, orang tua, akan terus menahan pertumbuhan mereka? Dan apa dampaknya nanti ke depan? Itu panjang, Bapak Ibu.
keterlambatan perkembangan beberapa area di masa usia dini ini akan berpengaruh ketika mereka besar nanti. Nah, jadi itu sebabnya kita perlu memahami bahwa memang anak-anak kita teramat senang bermain, anak-anak kita teramat senang bergerak. Tapi Miss, udah dikasih gerakan nih, udah banyak banget. Tapi kok anak saya masih gerak ke sana ke sini. Biasanya Bapak Ibu, anak-anak mencari gerak itu karena memang badan mereka itu perlu gerak. Seperti kita kalau pegel-pegel gitu pasti perlu gerak ya, perlu stretching. Anak-anak melakukan gerakan-gerakan yang tidak beraturan atau bahkan rewel atau bahkan emosi atau terlihat seperti hiperaktif, terkadang karena mereka bingung apalagi yang harus mereka lakukan. Seperti tadi saya sampaikan Bapak Ibu, anak-anak usia dini belum bisa mengkomunikasikan sebaik kita berkomunikasi. Mereka sendiri bingung dengan tubuh mereka, aduh rasanya kok nggak enak ya, apa yang harus saya lakukan nih gitu. Tapi mereka bingung cara ngomong sama maminya, mereka bingung cara mengungkapkan kepada papihnya. Dan memang larinya akan kemana? Larinya akan ke emosi. Mereka akan rewel atau menangis. Dan itu sebabnya kita memang orang tua perlu lebih lagi memahami apa yang menjadi kebutuhan anak-anak kita. Beri kesempatan untuk mereka bermain, beri kesempatan untuk mereka bergerak lebih banyak di masa ini. Dan kalau memang tidak sangat memungkinkan untuk keluar rumah, untuk ke teras gitu ya, karena memang khawatir dengan kondisi sekarang ini, Bapak Ibu bisa pindahkan ke rumah. Dan saya yakin kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh Trimulya dan Bintang Mulya pasti ada gerakan gross motornya. Pasti ada kegiatan sportnya. Kenapa? Karena kami pun memfasilitasi untuk dapat memindahkan aktivitas motorik kasar itu di rumah. Entah itu hanya loncat-loncat melewati playmat, entah itu hanya gerakan lari zigzag melewati botol-botol minum yang ada. Kita memang harus menyiapkan, memahami, dan mengetahui apa yang menjadi kebutuhan anak kita. Ya, dan gerakan yang diberikan, permainan yang diberikan oleh orang tua, oleh kita, itu semuanya harus di dalam aturan yang jelas, harus di dalam batasan yang jelas. Karena anak-anak itu teramat sangat senang juga dengan aturan dan batasan yang jelas, Bapak Ibu. Mereka senang konsistensi, mereka senang keteraturan. Kenapa? Karena Bapak Ibu perlu ingat, saya pun diingatkan ya, mereka pun memiliki hati dan perasaan. Yang perlu kita siapkan pertama kali adalah kesiapan hati mereka. Ketika bangun tidur, rutinitas hari biasanya adalah bangun tidur, lalu makan, lalu mandi, lalu buka laptop untuk sekolah, tiba-tiba keesokan harinya diubah. Anak-anak baru bangun tidur, langsung buka laptop. Bapak Ibu bisa bayangkan ya, hatinya udah siap pengen makan, menikmati makanan yang nikmat buatan mami, mereka harus tahan, dan mereka harus langsung duduk diam di depan laptop untuk sekolah. Hatinya nggak siap Bapak Ibu, dan larinya kemana lagi dampaknya? Pasti akan nangis, emosi akan keluar. Oh hari ini sudah berubah lagi nih jadwalnya, besok tiba-tiba mami sibuk, bangun tidur, main dulu. Oh ya udah deh, saya ikutin mami minta main, tapi lagi main tiba-tiba sudah jam 9, cepet, zoom dulu. Tapi biasanya ritmenya sudah bangun, makan, mandi dulu nih. Anak-anak hatinya nggak siap Bapak Ibu, dan biasanya batasan-batasan yang jelas, aturan-aturan yang jelas yang muncul itu akan membuat anak-anak hatinya lebih siap. Ketika hatinya lebih siap, berarti emosinya pun tidak akan keluar secara berlebihan. Tidak akan ada emosi-emosi yang tidak diharapkan akan keluar. Jadi, kita memang memerlukan pola rutin yang penting diterapkan di dalam kehidupan keluarga kita. Betul begitu, Mr. Christian? Betul sekali, Miss Alin. Baik, Bapak Ibu, saya akan melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh Miss Alin mengenai pola rutin ini. Pada dasarnya, apa sih pola rutin itu, Bapak Ibu? Pola rutin adalah proses pembuatan, tapi tidak hanya dibuat, diterapkan juga. Jadi proses pembuatan dan penerapan jadwal untuk anak kita dari pagi hingga nanti saat mereka hendak beristirahat kembali ya, atau tidur di malam hari. Nah, contohnya seperti ini ya. Jam 7, anak tahu dia harus bangun, harus berganti pakaian, harus makan,
lalu nanti di jam 8.30 misalnya, anak tersebut harus membaca Alkitab, harus saat teduh bersama keluarga, dan seterusnya ya Bapak Ibu. Nah, daily rutin ini menjadi sangat penting, menjadi sangat beneficial. Kenapa sih Bapak Ibu? Yang pertama, saat kita menerapkan pola rutin dalam keluarga kita, anak tuh mendapatkan gambaran Bapak Ibu, mendapatkan bayangan mengenai hari yang akan dijalaninya. Jadi saat dia bangun, mereka tahu, oh hari ini hari Senin misalnya, saya hari ini harus belajar membaca. Saya harus misalnya apalagi membuat art. Saya harus ikut live teaching seperti itu ya. Jadi saat anak melihat jadwal, mereka itu tahu Bapak Ibu, memiliki gambaran hari ini tuh apa yang harus mereka lakukan. Tidak hanya jadwal pelajaran, tapi juga mereka tahu ada jadwal bermain, jadwal beristirahat untuk mereka, walaupun sebenarnya pelajaran yang dilaksanakan itu sambil bermain, seperti yang Miss Arin katakan, tapi bermain time di sini maksud saya free time ya Bapak Ibu. Lalu saat mereka memiliki gambaran Bapak Ibu, mereka akan mempersiapkan diri mereka. Ya, mereka akan mempersiapkan diri mereka, oh saya tahu sesudah ini saya harus membaca, sesudah ini saya harus membuat art, seperti itu. Sehingga mereka juga dapat mempersiapkan diri. Nah, mempersiapkan diri ini bukan hanya mempersiapkan diri untuk belajar saja Bapak Ibu, tapi mereka juga mempersiapkan diri untuk bermain. Ya, karena samalah Bapak Ibu seperti kita juga. Saat kita melihat schedule kita juga cenderung melihat free time-nya kita kapan gitu ya Bapak Ibu. Begitupun anak-anak ya. Saat schedule itu dibuat, pola rutin itu dibuat, mungkin anak-anak akan terfokus pada kapan sih dia main. Itu hal yang wajar Bapak Ibu. Kids are still kids. Tetapi yang mau digarisbawahi ini apa Bapak Ibu? Melalui penerapan pola rutin, anak itu tahu kapan dia harus belajar, dan belajar itu tidak seharian Bapak Ibu. Mereka tahu kapan mereka bisa bermain dan beristirahat. Seperti itu. Dan ketika mereka tahu, ya encourage smooth transition Bapak Ibu. Transisi antara satu aktivitas ke aktivitas lainnya akan lebih mudah untuk kita jalani sebagai orang tua Bapak Ibu. Karena mereka tahu, contohnya setelah belajar menulis, saya harus membuat art, bukan waktunya bermain. Baru setelah membuat art, saya boleh free play, seperti itu. Jadi ini adalah salah satu manfaat juga dari penerapan pola rutin. Dan ketika transisi itu dijalankan dengan baik, maka secara tidak langsung kita juga sedang mendorong anak itu untuk disiplin. Karena mereka tahu, Bapak Ibu, kapan waktunya mereka untuk belajar, kapan mereka bisa bermain, kapan mereka bisa beristirahat. Dan saat itu terjadi juga, maka kita juga sedang mendorong anak kita untuk menjadi lebih independen. Contohnya apa Bapak Ibu? Misalnya saat anak saya pelajaran menulis. Dia tahu nih, ini slotnya pelajaran menulis, dia tahu, dia ambil bukunya. Dia ambil pensil, dia mempersiapkan diri. Memang ya pola rutin ini adalah sebuah proses Bapak Ibu. Artinya tidak hari ini dijalankan dan besok kita lihat hasilnya. Enggak Bapak Ibu. Mungkin it takes time, but it's worth it Bapak Ibu. Apa yang kita tanamkan, apa yang kita jalankan hari ini mungkin tidak akan kita langsung lihat hasilnya. Tapi percayalah bahwa itu adalah langkah memang bagian yang perlu kita jalani, yang perlu kita ambil Bapak Ibu. Dan yang terakhir, bahwa penerapan pola rutin ini bukan untuk membebani orang tua, tetapi justru untuk membantu kita sebagai orang tua untuk memanage waktu kita. Mengapa saya bisa bilang begitu, Bu, Bapak Ibu? Karena saya mengerti jadwal saya, jadwal orang tua lainnya pun sangat padat ya. Tapi dengan adanya pola rutin ini kita bisa mengatur antara jadwal anak dan jadwal kita. Kita saling sesuaikan. Contohnya saat misalnya saya buka resto gitu ya Bapak Ibu. Jadi jam 7 sampai jam 9 itu jam peak-peaknya gitu ya. Karena saya harus memastikan setiap bahan ada. Oleh karena itu saya memberikan supervisi. Aktivitas-aktivitas yang memerlukan supervisi secara tidak langsung kepada anak saya. Tetapi saat anak saya memerlukan supervisi secara langsung, maka saya hadir menyesuaikan jadwal saya. Nah, itu adalah salah satu manfaat dari pola rutin ini. Nah, Bapak Ibu, pada kesempatan webinar sebelumnya, saat saya bersama Miss Arin membawakan webinar, pasti aja ada pertanyaan, kalau gitu pola rutin itu harus gimana? Pola rutin yang sempurna itu seperti apa? Bagi tipsnya dong. Nah, Bapak Ibu jawabannya apa? There is no perfect routine for each family because each family is different. Tidak ada ya pola rutin yang sempurna, Bapak Ibu.
Pola rutin apa yang mungkin ideal bagi keluarga saya, yang terbaik bagi keluarga saya, belum tentu cocok untuk keluarga Miss Alin, untuk anak Miss Alin. Ya, seperti itu. Jadi setiap keluarga kita memiliki pola rutin yang berbeda. Apa yang menyebabkannya? Pertama, kebutuhan anak-anak kita berbeda. Seperti yang Miss Alin sudah sampaikan di awal ya, mungkin ada anak yang memang kebutuhan geraknya sangat tinggi. Oleh karena itu, pola rutin yang ideal adalah pola rutin yang dapat mengakomodir kebutuhan gerak. Contohnya sebelum pelajaran, mungkin dia diajak activity gitu ya, diajak gerak seperti itu. Atau mungkin anak Bapak Ibu juga membutuhkan sensory stimulation ya, stimulasi sensori. Ya berarti pola rutin kita harus banyak menggabungkan kegiatan-kegiatan sensori Bapak Ibu. Dan yang kedua, yang tidak kalah penting adalah konsisten. Pola rutin harus dibangun atas dasar konsisten, Bapak Ibu. Artinya apa? Saat kita membangun pola rutin, kita harus tahu persis bahwa kita bersama anak-anak bisa menjalaninya. Seperti itu, dengan segala tenaga, waktu yang kita miliki. Jadi pola rutin yang ideal bukan pola rutin yang sangat padat dan sangat tersusun rapi. Itu baik, bila bisa dijalankan. Tetapi terlebih baik adalah pola rutin yang memang kita sebagai orang tua, serta jangan lupa anak kita ya, dengan development age-nya gitu ya Bapak Ibu, dengan setiap kebutuhan anak kita Bapak Ibu, kita consider itu dan kita bisa jalani pola rutin itu, maka pola rutin itu akan menjadi ideal. Lanjut Bapak Ibu, apa sih prinsip-prinsip dalam pembuatan pola rutin ini? Yang pertama, balik lagi, anak kita tuh masih kecil-kecil ya, masih imut-imut gitu ya, masih usia dini. Jadi saat kita membuat pola rutin, yang harus kita lakukan adalah menggunakan visual aid ya, seperti ini contohnya Bapak Ibu. Mungkin bagi anak-anak yang pre-nursery atau nursery tidak perlu sampai jamnya secara detail, tapi urutan aktivitasnya juga sudah sangat membantu ya Bapak Ibu. Taruh visual aid ini pada tempat-tempat strategis, contohnya kulkas gitu ya, karena anak kan sering banget buka kulkas gitu ya Bapak Ibu. Jadi mereka tahu ya jadwal mereka yang mereka miliki gitu. Selain itu juga membantu supaya jadwal itu menjadi konkret. Dan yang kedua, Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita harus membangun jadwal kita itu bukan hanya sekedar jadwal pelajaran, Bapak Ibu. Pola rutin itu bukan hanya berbicara mengenai jadwal pelajaran. Sehabis matematika, belum ada matematika ya, TK, sorry. Sehabis misalnya English, Mandarin, dan lain-lain. Tapi pola rutin ini kita dapat menggabungkan self-help, kapan dia harus bangun Bapak Ibu, atau bahkan aktivitas-aktivitas olahraga, karena aktivitas-aktivitas olahraga juga penting ya, karena tubuh anak-anak, tubuh kita juga bait Allah yang perlu kita jaga ya Bapak Ibu. Contohnya di sini jam 7, anak harus bangun, lalu 7.15, itu waktunya untuk devotion. Devotion ini saya yakin bukan hanya kita mengenalkan anak pada Tuhan, tapi kita pun mendapat kekuatan ya kalau kita memulai hari kita dengan saat teduh. Lalu jam 7.30 ada tidy up dan seterusnya Bapak Ibu. Jadi pola rutin ini bukan hanya schedule belajar, tapi termasuk self-help atau bahkan membantu Bapak Ibu untuk menyelesaikan pekerjaan rumah tangga juga bisa dimasukkan ke dalam pola rutin. Seperti itu. Lalu Bapak Ibu yang ketiga, kembali lagi saya menekankan bahwa pentingnya untuk kita sebagai orang tua juga menyesuaikan ya antara jadwal kita dengan jadwal anak, sehingga setiap pola rutin yang dibangun itu bisa dijalani. Ya, jadi awal kita tahu, kita consider waktu yang kita miliki, tenaga yang kita miliki. Dan yang keempat, tadi juga sudah sempat saya bahas, yaitu pastikan kebutuhan anak terpenuhi. Saya jadi ingat ya, dulu di tempat kerja yang dulu banget, yang pertama kali saya kerja ya Bapak Ibu, ada satu anak tuh yang benar kebutuhan geraknya sangat tinggi, sangat-sangat besar, tenaganya super besar. Jadi kalau dia tidak melakukan aktivitas fisik di pagi hari, waduh, di kelas sudah kacau lah Bapak Ibu. Saya juga kadang-kadang, sampai pusing ya Bapak Ibu kadang-kadang. Nah, apa yang dilakukan? Kita mulai dengan aktivitas fisik ya pada pagi hari, dan it helps Bapak Ibu. It benar-benar beneficial gitu Bapak Ibu. Mungkin sayanya yang capek, maka saya waktu pulang Indonesia ditanyain kenapa jadi kurus ya, mungkin karena anak itu ya kita dari paginya sebelum pelajaran olahraga keras dulu. Nah, tapi saat dia olahraga, kebutuhan geraknya terpenuhi, tenaganya terstimulasi dengan baik, setiap harus masuk kelas, harus masuk pelajaran, ya dia bisa menyesuaikan.
dia bisa duduk tenang, dia bisa fokus. Jadi balik lagi, pola rutin kita harus memenuhi setiap kebutuhan dari anak. Dan yang kelima, yang tidak kalah penting Bapak Ibu, don't miss the live teaching. Saya percaya live teaching ini dibuat bukan tanpa tujuan ya Bapak Ibu, tapi memang ini dibuat sebagai opportunity gitu ya, sebagai salah satu platform untuk anak kita dapat berinteraksi dengan guru, dengan teman-temannya ya di masa COVID ini, yang memang interaksi itu sangat dibatasi, sangat terbatas ya. Dengan adanya live teaching ini, kita dapat membantu anak kita untuk berinteraksi, Bapak Ibu, bersosialisasi dengan teman sekelas dan juga gurunya. Lalu apalagi Bapak Ibu yang bisa kita lakukan bersama? Incorporate Premack Principle. Apa itu Premack Principle? Basically, kita menggunakan aktivitas yang anak sukai untuk menjalankan untuk menjalankan aktivitas-aktivitas yang terasa berat untuk anak jalani, gitu ya. Misalnya, saya punya dulu murid seperti ini, dia benci banget yang namanya pelajaran bahasa Inggris. Entah kenapa Bapak Ibu. Nggak tahu, pokoknya benci. Padahal gurunya tuh sangat baik, saya nggak ngerti kenapa. Waktu saya mengajar di Malaysia ya Bapak Ibu. Nah, apa yang saya lakukan? Kebetulan waktu itu saya punya akses untuk mengatur jadwal murid. Ya, saya ya bisa dikatakan jadi kurikulumnya juga lah. Jadi, yang saya lakukan setelah Inggris itu saya selalu taruh snack time. Karena anak itu suka banget sama makan Bapak Ibu. Sama saya juga sih sebenarnya. Jadi apa Bapak Ibu yang terjadi saat saya menaruh English time and then snack time, saat dia menjalankan English time itu, dia melihat snack time ini Bapak Ibu. Akhirnya dia termotivasi. Oke, aku mau ikut. Oke, aku mau belajar. Sampai akhirnya anak itu nggak ada kendala untuk mengikuti pelajaran bahasa Inggris. Nah, ini juga yang bisa kita terapkan dalam pola rutin. Gunakan aktivitas-aktivitas yang memang anak kita sukai sebagai reward. Dan yang terakhir, dan gak kalah penting, yaitu break time and free time. Jangan lupa Bapak Ibu, kita perlu beristirahat, begitu juga anak kita. Jangan lupa berikan waktu-waktu untuk memang anak kita beristirahat. Dan satu lagi, berikan free time. Ya, di mana anak-anak itu bisa memilih mereka mau ngapain. Tentunya dengan aturan yang jelas ya, misalnya tidak ada screening time lagi, atau tidak boleh keluar rumah ya, karena mungkin di masa pandemi ini sangat riskan ya Bapak Ibu untuk kita keluar rumah bersama. Jadi di free time ini anak diberikan kebebasan, apakah dia mau main, apakah dia mau beristirahat, dan lain sebagainya. Sehingga balik lagi, kita itu bukan berhadapan dengan robot, tapi biarkan mereka bisa memilih ya apa yang mereka ingin lakukan. Sehingga sense of control dari mereka juga dapat sense of control itu sendiri, Bapak Ibu. Nah, sebelum ke sini mungkin saya ingin boleh ya Miss Alin berdiskusi sebentar. Miss Alin juga telah menerapkan pola rutin ya di rumahnya ya. Boleh diceritakan Miss Alin mungkin pengalamannya dalam menerapkan pola rutin ini? Ya Bapak Ibu, memang tidak mudah ya untuk menerapkan pola rutin ini. Karena kembali lagi, anak pun perlu beradaptasi ketika kita menjadwalkan pola yang rutin. Dan perlu ada proses juga ya, mungkin bentrok emosi antar anak dengan orang tua, tetapi proses itu memang kita perlu jalani untuk mendapatkan buah yang baik, untuk mendapatkan hasil yang baik. Nah, waktu awal-awal itu waktu anak saya usia 2-3 tahun ya, karena saya dan suami saya adalah orang tua yang bekerja, artinya kita harus bisa manage waktu di rumah itu, menghindarkan hal-hal yang nggak perlu. Sebenarnya tujuan saya menerapkan pola rutin awalnya adalah menghindarkan keributan di rumah ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau pagi-pagi selalu saya terapkan itu bangun tidur, lalu harus makan, lalu kemudian mandi, sikat gigi, pakai seragam, kita berangkat ke sekolah. Di sekolah dia punya waktu untuk main dulu, karena seperti saya cerita ya, anak saya kebutuhan geraknya tinggi. Jadi berhubungan dengan apa yang Mr. Christian sampaikan, ya memang anak saya perlu main dulu di pagi hari. Kalau enggak, pindah, nanti kebutuhan geraknya pindah ke kelas. Ya, nah itu sebabnya kenapa ada jadwal-jadwal seperti itu yang sifatnya rutin, supaya hati anak saya siap untuk menjalani, oh udah makan itu harus mandi. Dan itu sangat menolong saya dan suami saya meminimalisir emosi di pagi hari, karena semuanya hitungan waktu dan detik ya kalau di pagi hari ini. Kalau bisa tidak ada apa-apa, lancar saja langsung tancap gitu ya. Nah, pola rutin ini tidak hanya dibangun dari pagi, tetapi ketika sore hari pun, ketika anak saya sudah usianya 4-5 tahun, dia sudah
tahu angka ya. Jadi ketika dia sedang bermain, memang sudah ada jadwalnya harus mandi, saya akan ingatkan dia 5 menit lagi kita akan mandi ya. Tapi nggak ngerti anak 5 menit itu bagaimana, 5 menit buat mereka bisa 1 jam artinya ya. Selalu diingatkan 4 menit lagi ya, waktunya mandi ya, 2 menit lagi. Dan kalau dia sudah tahu angka, saya akan bawa dia ke waktu jarum panjang ke angka 12, kita akan mandi. Dan itu menolong banyak untuk anak saya siap hatinya bahwa dia harus cut mainnya dulu, mandi dulu. Setelah mandi, ya boleh balik lagi main gitu ya. Nah, jadwal-jadwal ini sebenarnya saya nggak paten. Oh, jam 7 harus bangun, 7.15 nanti, tunggu dulu, belum 7.15 nggak boleh makan. Bukan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ya tapi kita perlu menciptakan pola, urutan, supaya ya itu, kalau saya lebih rindu hati anak-anak ini diperhatikan. Hati anak-anak perlu siap untuk perubahan-perubahan yang memang harus dia hadapi. Dan biasanya kami kalau malam hari itu ada yang namanya family time memang ya, di mana doa bersama atau enggak sharing tentang hari ini gimana sih, senang apa enggak gitu ya. Dan biasanya di situ di family time itu kita cerita, besok kita mau ngapain. Besok pagi-pagi mami, papi akan bangun duluan karena harus siap-siap. Nanti kamu bangun harus apa? Sekolah, di sekolah harus bagaimana misalnya ya. Kalau sekarang ketika masa home based learning ini memang anak saya sudah usia 8 sekarang Bapak Ibu ya. Tetapi saya menikmati buahnya sekarang. Saya dan suami saya adalah orang tua yang bekerja. Anak saya home based learning di rumah sendiri. Ya, bisa bayangkan kalau pola rutin itu tidak dibangun ketika dia di usia kecil, dia sekarang harus berjuang sendiri, nggak tahu jamnya harus apa, harus apa, harus apa. Jadi, saya sekarang sama suami saya bisa meninggalkan dia dengan cukup tenang. Meskipun kegagalan itu tetap ada ya Bapak Ibu ya, yang namanya segala sesuatu jadwal itu tidak ada yang sempurna, seperti tadi Mr. Christian sampaikan. Ada lah gitu ya, saya pengen kalau udah bangun tidur, udah siap makan. Ketika ditanya, belum, masih goler-goleran, ya udah ya Bapak Ibu ya, kita berikan waktu untuk dia, tetapi dia harus lakukan step-stepnya. Dia itu harus makan, harus apa. Nah, buahnya apa? Anak saya memang saya tinggalkan ya. Jadi dia bisa sekarang mengerjakan kegiatan pelajaran di rumah, ya puji Tuhan lah sampai saat ini cukup baik. Dan saya bisa lihat sendiri, bersyukur bahwa pernah satu momen itu, kalau nggak salah ada demo buruh waktu itu ya, jadi kita guru-guru diizinkan buat pulang lebih awal. Dan saya bisa melihat ketika saya pulang ke rumah, itu anak saya memang sedang performance assessment. Lalu setelah selesai, dia akan buka Google Classroom-nya, lalu dia buka topiknya adalah schedule. Oh, jam 2.20 nih harus civic. Lalu saya buka kerjaan saya, dia bawa mainannya dia, karena performance assessment-nya sudah selesai, dia sangat senang sekali dengan transportation ya. Dia bawa mobil-mobilannya dia di sebelah saya, it's okay, karena tanggung jawab dia udah selesai. Berikan mereka break time, berikan mereka free time. Nggak apa-apa di sela-sela pelajaran tuh anak-anak nggak perlu harus duduk diam terus. Bapak Ibu, kita aja kadang goyang kiri kanan ya. Apalagi anak-anak yang memang perlu gerak. Jadi berikan mereka kesempatan untuk break time. Lalu ya kalau sekarang masih kecil, ingetin jamnya. Tapi anak saya memang dia mainnya sih resah gelisah ya. Udah 2.20 nih. Dia bilang, Mami, mainannya jangan diberesin dulu ya, aku harus civic dulu katanya. Udah selesai civicnya, dia balik lagi, main lagi, ke apa-apa. Yang penting adalah tanggung jawabnya bisa terselesaikan terlebih dahulu. Jam 3, dia ingat-ingat, oh harus closing nih Google Meeting. Jangan diberesin ya mainannya ya, janji ya. Bapak Ibu ingat, anak-anak punya memori yang luar biasa. Janji adalah janji ya. Jadi kalau kita sudah punya janji bahwa setelah kegiatan ini akan melakukan kegiatan lain, tepati perkataan kita karena mereka akan menagih-nagih terus. Nah, jadi Bapak Ibu, saya menikmati buahnya sekarang. Buahnya mungkin tidak akan dialami pada waktu prosesnya itu ya. Ada gontok-gontokannya, ada emosi yang timbul, ada ributnya dulu, diminta untuk segera tidur, mau main gitu ya. Udah pasti karena anak-anak pengennya main. Nah, tapi
Itu proses yang memang harus dihadapi dan kita akan nikmati buahnya nanti. Bahkan ketika nanti dia dewasa, kita nggak akan bisa nemani mereka lagi, Bapak Ibu. 24 jam nggak akan standby di sebelah dia ya. Jadi kita harus membiasakan pola-pola ini supaya hatinya siap. Kalau ada perubahan mendadak, nggak apa-apa Bapak Ibu, sampaikan pada anak-anak. Aduh maaf ya, tadi Mami lupa harusnya sesudah main kita makan es krim. Bapak Ibu nggak perlu malu untuk mengungkapkan kelupaannya kita. Nggak perlu malu untuk mengungkapkan kita juga salah. Manusia tidak ada yang sempurna, Mami, Papi pun tidak sempurna. Jadi nggak apa-apa kalau memang ada yang lupa, sampaikan. Tapi jangan sering kelupaan ya, karena itu nanti akan membuat bingung di hati anak-anak. Mudah-mudahan ini boleh jadi berkat ya, pengalaman yang baik untuk Bapak Ibu boleh jalani. Iya, luar biasa. Jadi sekali lagi ya Miss, bahwa Pekagutin ini penerapannya yang pertama itu proses ya. Jadi perlu waktu, tapi itu sesuatu yang worth it ya untuk dilakukan ya. Kalau misalnya puji Tuhan bisa melihat buahnya seperti itu ya. Dan sekali lagi yang mau ditekankan juga bahwa ya dalam penerapan Pekagutin kita juga harus consider bahwa kita sedang berhadapan dengan anak yang memiliki perasaan, yang memiliki kebutuhan, yang memiliki preference Bapak Ibu. Jadi ya kembali lagi kita harus juga bisa mengerti anak-anak kita. Nah selanjutnya, tantangan apa saja sih yang sering dihadapi oleh orang tua saat penerapan Pekagutin? Yang pertama itu, aduh Mister, anak saya mau udah nggak tertarik sama pelajaran gitu ya, rasanya nggak mau kalau disuruh belajar gitu ya. Lalu apalagi, aduh anak saya mah nggak bisa mandiri-mandiri Mister, aduh gimana ini gitu ya. Lalu yang sering muncul lagi apa Bapak Ibu? Aduh anak saya mah setiap mau pelajaran selalu tantrum, setiap mau diajak mengikuti Pekagutin selalu marah-marah. Nah, kata kunci untuk menang dari tantangan ini apa Bapak Ibu? Mengenali anak Bapak Ibu. Jadi kita harus mengenal anak Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, untuk menghindarkan hal-hal yang memang tidak kita harapkan, basicnya ya memang kita harus kenal siapa anak kita. Karena pola rutin pun dibangun berdasarkan ciri khas keluarga masing-masing. Ya, pola rutin yang saya terapkan mungkin akan berbeda dengan pola rutin yang harus dialami oleh keluarga Bapak Ibu. Tetapi poinnya adalah kita harus meraih hati anak-anak kita. Kita harus kenali siapa anak-anak kita. Mungkin hal-hal yang akan saya bagikan ini Bapak Ibu sudah familiar sekali. Tapi kiranya boleh menjadi reminder lagi gitu ya. Kenalilah Bapak Ibu personality-nya. Apa yang jadi kepribadian anak-anak kita. Apakah anak-anak kita anak-anak yang ekstrovert atau anak-anak kita adalah anak-anak yang introvert. Kedua hal personality ini Tuhan ciptakan, tidak ada yang jelek, tidak ada yang buruk. Ada kelebihannya, ada kekurangannya juga ya. Nah Bapak Ibu untuk anak-anak yang ekstrovert, terutama di Zoom meeting ini akan teramat sangat terlihat ya. Mereka akan lebih mudah untuk angkat tangan. Saya miss gitu ya. Mic-nya sudah di-mute sama miss-nya. Tapi mereka akan unmute lagi. Karena itu cara mereka untuk recharge energi mereka. Itu anak-anak yang ekstrovert. Tetapi untuk anak-anak yang introvert, Bapak Ibu perlu perjuangan sekali ya. Ketika mereka harus masuk ke Zoom, lalu di Zoom meeting itu sudah berisik, semua saling ngobrol, sudah rame, anak-anak introvert akan dengan tenang mengamati. Setelah suasana tenang lalu dipanggil Alin, dia akan nyalain dengan tenang mikrofonnya dan say, "Good morning Miss, how are you?" Itu perbedaannya anak ekstrovert dan anak introvert Bapak Ibu ya. Jadi kalau anak-anak introvert, kalau dia tidak beradaptasi agak sulit. Buat acung tangan satu jari aja itu udah luar biasa Bapak Ibu. Kita harus hargai. Mereka punya personality yang mungkin berbeda dengan kita. Dan kita pun nggak pernah bisa untuk bilang, ayo dong, kamu harus seperti Christian tuh. Sedikit-sedikit angkat tangan, harus jawab. Ayo kamu harus jawab dong sekarang, kan kamu tahu jawabannya. Bapak Ibu kita harus kenali, anak-anak ekstrovert mungkin mereka akan cepat untuk angkat tangan. Tetapi mungkin ketika mereka dipanggil namanya mereka perlu waktu untuk menjawab tadi pertanyaannya apa ya. Karena mereka lebih excited untuk angkat tangan dan bicara. Tapi untuk anak-anak introvert ketika mereka bicara, mereka udah yakin jawabannya pasti itu kok.
betul, dan mereka adalah pengamat yang begitu luar biasa. Mereka akan mendengarkan dengan baik Miss yang berkata apa. Nggak mau salah tatanan hidupnya. Nah, Bapak Ibu, seringkali memang kita kurang memahami sisi personalitinya anak-anak. Mungkin di usia dini ini masih belum ada yang menonjol sekali ya Bapak Ibu. Tetapi kita perlu usahakan supaya apa? Supaya bisa mix and match ketika kita memberikan pembelajaran kepada mereka. Anak-anak yang ekstrovert akan dengan luar biasa menjawab. Anak-anak yang introvert takes time. Tapi nanti Bapak Ibu mungkin sudah semester 2, nggak akan ada lagi yang kelihatan mana yang introvert, mana yang ekstrovert. Karena anak introvert sudah tahu semuanya aman dan nyaman, mereka pun akan lebih aktif malahan daripada anak-anak yang tadinya ekstrovert. Bapak Ibu perlu pahami hal ini ya. Dan bersyukur ada Zoom, ada Google Meeting ya. Saya mulai melihat sekarang kegunaannya. Karena anak-anak ekstrovert itu akan menjawab semuanya lewat mikrofon. Mereka akan unmute dan terus bicara. Anak-anak introvert nggak akan kebagian gimana dong, Miss? Mereka akan lebih ramai lagi di chatnya, Bapak Ibu. Kalau anak-anak itu sekarang udah mulai bisa ya menulis, hai, lagi apa, minum gitu ya. Nanti Bapak Ibu kalau misalnya ikut Zoom live-nya anak-anak ya, khususnya untuk yang K2 nih, akan kelihatan ada 2 meeting sebenarnya. Yang satu live, karena semuanya senang ngobrol, yang satunya lagi hanya ada di kolom chat. Karena mereka begitulah cara berkomunikasinya. Mereka lebih nyaman dengan suasana seperti itu. Yang kemudian, yang lebih penting lagi, terutama Bapak Ibu di masa home based learning ini, karena kita bersama terus dengan anak-anak kita ya. Saya pun berjuang di area ini. Love language ini pernah dibahas juga ya oleh Pendeta Roni di webinar sebelumnya. Love language ini teramat sangat penting Bapak Ibu di masa-masa saat ini. Karena ketika kebutuhan anak-anak kita adalah kata-kata yang positif, lalu kita bilang, aduh kamu mah nggak bisa kayak Christian. Christian selalu jawab loh. Christian itu mengerjakan semuanya dengan begitu baik. Bapak Ibu, anak-anak tidak akan termotivasi karena mereka perlu kata-kata positif, tapi kita berikannya kata-kata yang negatif dan akhirnya, apalagi anak-anak introvert itu mudah sekali mundur. Nah udahlah, saya memang nggak bisa, udah saya nggak mau ikut lagi Zoom meeting. Atau anak-anak yang memang bahasa kasihnya quality time. Ketika mereka perlu ada seseorang yang hadir di samping mereka untuk menolong mereka, untuk membimbing mereka, tapi kita nggak bisa hadir di situ, itu pun akan menimbulkan masalah yang baru. Mereka bingung bagaimana sih caranya unmute mikrofon ini, atau ketika ditanya, terus udah gitu tiba-tiba terjadi suatu dan lain hal, gimana caranya, kamu harus bisa. Bapak Ibu, anak-anak nggak bisa. Terutama yang quality time, mereka perlu ada seseorang yang samping mereka untuk menolong, dan juga perlu waktu untuk sharing, untuk tahu perasaan mereka seperti apa. Yang Bapak Ibu, saya berjuang dengan anak saya. Anak saya punya bahasa kasih quality time. Sementara saya dan suami saya tidak bisa hadir ketika anak saya menjalani home based learning ini. Ya, kondisi itu tidak bisa diubah. Tetapi saya gantikan quality time-nya itu kapan? Sore hari. Jadi apa yang bisa anak saya kerjakan, kerjakanlah. Sore hari ketika saya sudah pulang, hati saya juga harus siap ya Bapak Ibu ya, memberikan waktu luang, hati saya juga harus siap mengorbankan waktu saya untuk anak saya. Kita buka lagi Google Classroom. Lalu saya akan tanya, tadi gimana Google Meet-nya? Ada siapa aja yang datang? Kamu ngobrol nggak? Lalu gimana? Oh sedih, kenapa? Lalu nanti di step-step berikutnya ya, pelajaran ini kamu suka nggak? Kenapa nggak sukanya? Oh sini mami bantu. Anak-anak yang dengan tipe quality time itu perlu sekali waktu untuk ngobrol dan sharing Bapak Ibu ya. Jadi dengan kita memahami apa bahasa kasih anak-anak kita bisa kasih yang pas, mix and match gitu ya, harus matching gitu. Anak butuhnya apa, kita memang orang tua harus memberikannya dengan pas. Dan kembali lagi, memang kita orang tua yang memang harus berjuang lebih di masa sekarang ini ya Bapak Ibu. Karena kids are kids. Mereka baru menikmati kehidupan ini beberapa tahun. Dan di sini
ada hal yang baik ya di bagian bawah dari tabel ini. The first job of parents is to meet their child's need for love. A child with a full love tank equal to a healthy and emotionally stable child. Jadi kalau di rumah kita mau menghindarkan ada emosi-emosi yang tinggi, percikan-percikan yang tinggi, yuk sama-sama kenali siapa anak kita. Meskipun hal itu bertentangan dengan kita ya, bahasa kasih saya bukan quality time Bapak Ibu. Oleh karena itu saya harus mengusahakan, mengorbankan. Kenapa? Karena perjalanan hidup anak saya masih panjang. Dia baru mengenyam kehidupan ini 8 tahun. Ada hal-hal lain lagi di mana emosi dia harus lebih stabil lagi dibanding emosi saya. Karena mungkin hidup saya nggak akan lama lagi ya. Anak-anak adalah investasinya kita di masa mendatang. Jadi yuk masa-masa ini kita penuhi sekali hati mereka dengan cinta kasih yang pas. Dan yang berikutnya yang tidak kalah penting adalah learning style-nya anak-anak Bapak Ibu. Ini udah sering sekali juga ya di webinar-webinar disampaikan apakah anak kita tipe pembelajarannya auditori. Auditori itu lebih senang dengerin lagu, lebih senang dengerin puisi, lebih senang dibacain, harus ada suaranya. Kalau yang visual memang mereka tergantung sama visual aid. Perlu alat peraga. Seperti tadi Mr. Christian bikin pola rutin, itu harus ditempel-tempel di tembok supaya mereka lihat, oh iya. Kalau cuma diceritain aja, nggak akan sampai Bapak Ibu untuk anak-anak yang tipenya visual. Dan untuk anak-anak yang tipenya kinestetik, memang mereka harus sambil bergerak. Sudah dasarnya anak-anak senang bergerak, ditambah kebutuhan hidupnya adalah kinestetik, double job memang. Harus lebih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang sambil bergerak. Nah Bapak Ibu, bisa pahami ya, kalau anak-anak kita tipe pembelajarannya adalah visual. Kita tidak menyiapkan kartu-kartu bergambar, kita cuma bilang, nah angka 7 itu garis lurus ke pinggir, lalu turun ke bawah. Mereka nggak kebayang di sininya mereka Bapak Ibu, karena mereka perlu lihat secara real. Angka 7 itu seperti apa sih? Tapi ketika sudah dikasih lihat angkanya, oh ini angka 7, pasti bisa. Atau enggak dibilangin ya, ditanya ini angka berapa, ciri-cirinya, garis lurus ke bawah, apa sih yang garis lurus ke bawah, nggak kebayang, tapi ketika dilihatin angkanya, dia akan tahu, oh itu angka 1, itu untuk anak-anak yang tipe visual, ya, kalau kita memberikan yang nggak pas, ya pasti akan bentrok, anak-anak nggak suka belajar, gitu juga dengan auditori. Nah, kamu baca ya buku ini, anak-anak auditori ini akan senang membaca dengan suara lantang Bapak Ibu ya. Misalnya saya sedang membaca buku, tapi maminya bilang, aduh nak berisik banget, bacanya dalam hati dong, mami lagi sibuk nih. Bapak Ibu, mereka nggak bisa tangkap ketika mereka harus membaca, karena mereka harus mendengarkan suara mereka, baru bisa masuk ke pikirannya mereka. Nah, pola-pola seperti ini memang kita harus lakukan lebih di masa sekarang ini. Perjuangan ini nggak gampang Bapak Ibu, saya tahu itu ya, perlu proses. Tetapi kita bisa mengusahakannya, kita bisa menciptakannya. Nah, anak saya tipenya visual Bapak Ibu. Jadi kalaupun mau kasih aturan sama dia, saya tuh memang harus siapkan gambar dan tempel di tembok. Tembok di rumah saya itu seperti tadi yang Mr. Christian kasih lihat ya. Tembok yang mendekati kamar mandi itu kebanyakan adalah sight words in English. Karena kan harus tahu ya sight word in English-nya apa gitu. Jadi setiap kali dia sambil siap-siap buka baju, keluar kamar mandi, dia akan sambil baca, lihat. Nah itu menolong banyak buat saya, anak saya bisa tahu sight words in English itu seperti apa. Dan banyak sekali pembelajaran yang bisa kita lakukan ya. Kalau anak saya visual plus kinestetik, karena kebutuhan geraknya besar. Jadi itu pun harus dirancang. Anak saya dulu waktu usia dini nggak bisa duduk tenang kalau nggak sambil gerak dulu. Tapi kalau sudah gerak bisa duduk tenang, bisa kerjain puzzle beberapa lama. Tetapi dia akan lebih senang sekali belajar kalau di pembelajaran itu ada bendanya secara real dan juga sambil main, sambil gerak. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan ya, rumah saya ramainya seperti apa. Saya mau kasih contoh, ini kegiatan yang anak saya dulu lakukan ya. Abaikan suasananya Bapak Ibu, fokus pada gerakannya saja ya. 7
Nah, udah, stop. Nah, Bapak Ibu bisa perhatikan ya, anak saya harus sambil main toy car-nya, sambil belajar angka, sambil tahu bentuknya seperti apa. Karena dia memang belajar secara visual dan kinestetik. Kalau saya minta dia untuk duduk, lihat angkanya, Bapak Ibu bisa bayangkan badannya nggak enak, fokus anak itu nggak bisa multitasking ya Bapak Ibu ya. Dia pasti akan fokus dengan kebutuhan mana dulu nih, yang saya lagi nggak enak. Pasti akan lebih senang ke gerak-geraknya dulu dibandingkan fokus pada pembelajarannya. Nah, itu sebabnya kenapa saya rindu pagi ini kita boleh memahami terlebih dahulu siapa anak-anak yang Tuhan taruhkan di dalam kehidupan kita. Kita kenali dulu personalitinya seperti apa, bagaimana cara kita memotivasi dia, apa yang menjadi bahasa kasihnya dia, apa yang menjadi learning style-nya dia. Dan sekarang bahkan ada satu ya, learning style tambahan itu adalah taktil, lewat perabaan. Dan saya lihat-lihat sekarang anak saya seperti itu juga ternyata. Karena setiap kali sambil belajar mungkin dia tangan-tangannya akan gerak-gerak atau tiba-tiba bisa pegang-pegang bajunya. Karena dia perlu sesuatu ataupun ada memang ketika ditanya ada rasa nggak nyaman buat dia. Dia cari sesuatu yang bikin dia nyaman, yang bikin dia enak gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, dengan kita mengenali anak-anak kita akan bisa memberikan kebutuhan yang sesuai dan buat mereka belajar itu menyenangkan. Meskipun ini perlu proses kembali lagi ya Bapak Ibu ya. Baik, Bapak Ibu, saya akan melanjutkan dari apa yang telah kita disampaikan ya. Kalau tadi kita udah berbicara mengenai learning style, maka pelajaran agar lebih menarik, pelajaran yang kita lakukan itu bisa menggabungkan seluruh panca indera ini, Bapak Ibu, atau lebih dikenal dengan multisensory approach. Jadi multisensory approach itu biasa disebut juga FAKT ya gitu ya, VAKT, sorry Bapak Ibu. Jadi pembelajaran yang melibatkan lebih dari satu panca indera, bisa 2, bisa 3, bisa 4 dan sebagainya. Contohnya bagaimana Bapak Ibu? Boleh minta ditolong next slide, Miss Alin? Iya, jadi contohnya seperti ini ya Bapak Ibu, tadi visual mungkin melalui gambar, audio melalui kita menjelaskan, tactile. Misalnya contohnya saat kita mengajari anak kita 1, 2, 3. Nah, anak itu kita buatin play-doh dulu terlebih dahulu agar dia bisa merasakan. Oh, angka 1 itu seperti ini, angka 2 seperti ini. Dia bisa meraba. Angka 3 seperti itu. Atau yang tadi kinestetik seperti anaknya Miss Alin ya. Dia senang gerak. Jadi dalam proses pelajaran kita melibatkan gerak. Dan yang perlu diperhatikan adalah anak-anak kita adalah anak-anak usia dini, Bapak Ibu. Pembelajaran yang terbaik adalah pembelajaran yang dilakukan pada concrete level, bukan semi-konkret maupun abstrak. Artinya mereka memerlukan sesuatu benda, ya. Mereka perlu lihat seperti itu. Jadi agar pelajaran yang kita lakukan lebih menarik, perlu ya kita menggabungkan atau menggunakan indera-indera ini dan juga dengan menggunakan barang-barang yang konkret, ya Bapak Ibu. Selanjutnya. Nah, banyak dari orang tua juga yang mengeluhkan ya Bapak Ibu, termasuk teman-teman saya juga mungkin ya. Aduh, anak saya mah bosen, setiap pelajaran teh, aduh, gitulah Mister, ya, gitu ya biasanya Bapak Ibu. Nah, pelajaran yang efektif adalah pelajaran yang dilakukan pada zone of proximal development. Apa itu zone proximal development? Zone of proximal development menurut Vygotsky adalah area di mana pembelajaran itu anak itu bisa lakukan dengan bimbingan dari kita. Terkadang pelajaran menjadi tidak menarik. Kenapa? Karena tidak ada pada zone proximal development ini. Apakah itu entah terlalu mudah ya, sehingga anak-anak tersebut bisa melakukannya secara mandiri, lama-kelamaan ya bosen ya Bapak Ibu untuk melakukan hal-hal yang sama lagi, kurang challenging. Atau bahkan ada di zona lainnya, di zona luar ya, things the learner cannot do. Pelajaran-pelajaran yang memang anak tersebut
belum bisa lakukan, belum bisa mengerti, bahkan dengan bantuan kita, Bapak Ibu. Jadi yang saya mau tekankan di sini adalah 2. Yang pertama, agar pelajaran menarik itu harus ada di zona proximal development. Artinya pembelajaran yang materinya anak dapat pahami dengan bantuan dari orang tua. Di sini juga kita diingatkan mengenai ekspektasi kita. Ya, jangan sampai ekspektasi kita pun terlalu tinggi sehingga anak pun akhirnya stres, Bapak Ibu. Tapi jangan juga kita berada terus di zona nyaman. Udah tahu anak kita bisa terus yang diajarin itu, lama-lama bosen ya Bapak Ibu. Seperti itu. Dan yang kedua apa Bapak Ibu dari ZPD ini yang bisa kita pelajari, yaitu anak-anak memang memerlukan bimbingan. Memerlukan bimbingan dari dewasa, dari orang dewasa, dari kita Bapak Ibu. Untuk dapat belajar. Sehingga saat bimbingan itu kita berikan, ya, dari yang zone proximal development ini, ilmu itu atau materi pelajaran itu bisa turun. Bisa masuk ke things the learner can do on his own. Seperti itu Bapak Ibu. Dan bimbingan apa yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita? Boleh di next slide? Nah, bimbingan itu dapat kita berikan berupa prompt. Nah, prompting itu juga ada berbagai jenis, Bapak Ibu. Ada yang full physical. Full physical ini hand over hand prompting. Artinya apa, Bapak Ibu? Kita pegang anak kita untuk melakukan misalnya ngikat sepatu ya, mengajarkan menggunakan sepatu gitu ya, mengikat sepatu, kita pegang tangan anak kita, lalu kita bantu untuk melakukan. Ada juga yang partial physical, itu physical touch ya, biasanya hanya mengarahkan oh tangannya ke sini, seperti itu ya. Tidak seperti full physical ya, di mana benar-benar dipegangin gitu ya tangannya. Lalu ada modeling dengan memberikan contoh langsung gitu ya Bapak Ibu di depan anaknya, contoh yang real. Kita juga memakai sepatu, mengikat sepatu seperti itu. Terus ada gestural, yaitu memberikan contoh-contoh gerakan ya. Lalu ada verbal, ini yang sering kali kita lakukan ya. Kita memberikan instruksi kepada anak, memberikan arahan kepada anak. Yang terakhir adalah visual. Visual ini dengan memberikan visual aid, Bapak Ibu, mungkin dengan step-step apa yang harus dilakukan, pengingat-pengingat. Nah, Bapak Ibu, ini adalah bentuk-bentuk yang kita bisa berikan, ya, bimbingan-bimbingan yang bisa kita berikan. Namun, ada satu lagi hal yang perlu kita sadari, Bapak Ibu. Bentuk bantuan yang kita berikan itu harus kita kurangi step by step. Maksudnya apa, Bapak Ibu? Biasa pada saat pertama kali, misalnya waktu anak kita belum bisa mengikat sepatu, kita berikan full physical. Tapi nature kita memang kadang-kadang ingin membantu, begitu ngelihat anak kita nggak bisa, langsung kita bantu atau langsung kita lakukan. Ya memang nature-nya seperti itu Bapak Ibu ya, karena kita ingin sebagai orang tua membantu ya. Namun perlu kita ingat, anak pun harus belajar mandiri. Jadi bagaimana melatih kemandiriannya Bapak Ibu? Kita tingkatkan atau kita kurangin nih Bapak Ibu bentuknya. Contohnya dari full physical. Setelah anak itu udah kita berikan full physical, berapa kali kita coba. Apakah dengan partial physical dia bisa melakukannya? Setelah bisa, apakah hanya dengan modeling bisa melakukannya? Gestural, verbal, visual, dan pada akhirnya anak tersebut bisa melakukan baik itu skills ataupun pelajaran secara mandiri. Seperti itu Bapak Ibu. Dan terakhir, tantangan, kembali kepada tantangan yang tadi ya, sangat menjalankan pola rutin Bapak Ibu. Nah, tantangan selanjutnya adalah perilaku yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Apa itu marah-marah, nangis gitu ya Bapak Ibu, rewel, atau bisa disingkat tantrum lah gitu ya Bapak Ibu. Nah, di sini penting juga untuk bagi kita, ya Bapak Ibu sebagai orang tua untuk berkontribusi. Yang pertama, kita harus mengajarkan anak, membuat anak sadar bahwa setiap perilaku, setiap perbuatan dari anak-anak itu ada konsekuensi. Itu yang pertama, sehingga anak sadar betul, ya, bahwa saya berlaku demikian seperti ini, maka ada konsekuensinya. Dan yang kedua, tugas kita sebagai orang tua adalah menentukan konsekuensi yang sesuai bagi anak kita. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Jadi sekali lagi di sini di-highlight ya Bapak Ibu bahwa kita sebagai orang tua perlu ya memberikan konsekuensi dan mendisiplinkan anak. Ya Bapak Ibu. Bagaimana cara menentukan konsekuensi yang sesuai? Nah, untuk menentukan konsekuensi yang sesuai, kita harus kenali dulu fungsi dari perilaku anak kita. Apakah itu to receive sensory stimulation, apakah itu untuk escape, artinya untuk menghindari satu aktivitas atau bahkan orang,
Apakah itu untuk menerima social attention, apakah itu untuk mendapatkan akses atau ingin sesuatu ya, biasanya es krim, terus apalagi Bapak Ibu coklat atau pengen main, pengen keluar seperti itu. Nah, pertama kenali fungsinya. Kenapa harus kita kenali fungsinya? Karena setiap fungsi memiliki intervention yang berbeda, memiliki cara penanganan yang beda. Contohnya saat anak kita nggak mau mengerjakan tugas, gitu ya Bapak Ibu, nggak mau mengerjakan PR. Nah, kalau kita berikan time out, ya anak itu artinya misalnya kita suruh ke pojok, bukankah itu juga akan mereinforce atau mendorong anak untuk belajar? Hal demikian ya. Oh, berarti kalau saya sedang nggak mau mengerjakan tugas, saya tantrum aja. Nanti orang tua saya juga suruh saya berdiri di pojok, saya nggak akan ngerjain tugas lagi. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi ketahuilah fungsinya. Ya. Atau mungkin saat anak kita membutuhkan social attention. Marah karena untuk menagih perhatian kita Bapak Ibu. Nah saat kita memberikan, tiba-tiba kita berikan punishment gitu ya, anak juga belajar, oh berarti saya harus kayak gini supaya orang tua saya tuh melihat saya, memberikan atensi kepada saya. Jadi kembali lagi penting ya mengetahui fungsi dari behavior itu sendiri, Bapak Ibu. Nah, ini sebenarnya adalah prinsip-prinsip dalam kita menjalankan disiplin ya bagi anak. Cuman mungkin tidak akan saya bahas semua ya. Pada hari ini mungkin yang akan saya bahas adalah emotion management. Bagaimana saat kita mendisiplinkan anak kita, emosi kita harus kita jaga, Bapak Ibu. Jangan sampai kita ikut emosi, bahkan mengeluarkan aggressive behavior, kata-kata verbal yang tidak seharusnya dikeluarkan, karena balik lagi anak pun belajar Bapak Ibu dari kita. Anak tuh modeling gitu ya dari apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, seperti itu Bapak Ibu. Jadi saat kita mengambil disciplinary action, sebaiknya kita menjadi robot Bapak Ibu dalam tanda kutip. Artinya kita tidak mengeluarkan emosi kita yang begitu marah gitu. Tapi gunakanlah low tone gitu ya Bapak Ibu, dengan tegas, tanpa banyak mengeluarkan emosi dalam mendisiplinkan anak kita, seperti itu. Dan yang saya mau highlight lainnya adalah rekonsiliasi. Ini yang sering kita lupakan Bapak Ibu, bahwa saat kita mendisiplinkan anak kita, di akhir itu perlu adanya rekonsiliasi. Balik lagi, kenapa? Karena anak-anak kita adalah pembelajar yang baik, ya Bapak Ibu. Mereka melihat dari apa yang kita lakukan. Nah, saat kita berrekonsiliasi itu apa Bapak Ibu? Kita datang kepada anak itu, setelah anak itu tentunya sudah tidak tantrum ya, kita sejajarkan mata kita dengan mata anak ya, lalu kita mulai ajak ngobrol. Tadi kenapa? Lalu setelah itu buat anak meminta maaf. I'm sorry Dad for this, kayak gitu ya, atas kesalahannya. Dan jangan lupa, oh ya, I forgive you, don't do it again. Dan terakhirnya, akhiri dengan hug gitu ya, dengan pelukan, dan bilang I love you, seperti itu. Jadi rekonsiliasi dalam disciplinary issue juga penting, Bapak Ibu. Jangan sampai anak belajar aggressive behavior itu dari melihat contoh yang kurang baik, seperti itu. Dan selanjutnya Bapak Ibu, jangan lupa juga, kadang-kadang kita sibuk melihat kesalahan, tapi kita lupa bahwa sudah ada perkembangan, sudah ada perubahan dari anak-anak kita. Oleh karena itu, setiap perubahan, setiap perkembangan dari anak-anak kita, walaupun kecil mungkin, ya bagi kita, bagi anak itu mungkin sudah besar ya Bapak Ibu perubahannya. Jangan lupa berikan reward. Dan reward ini tidak harus barang Bapak Ibu. Tidak harus setiap kali reward, wah mama beliin tempat pensil atau apa yang fancy-fancy seperti itu. Tidak perlu Bapak Ibu. Bisa juga dengan intangible, dengan kata-kata, dengan senyuman, bahkan dengan perhatian kita. Terlebih, tadi Miss Alin sudah menyampaikan ya tentang kids love language. Setelah kita tahu kids love language anak kita apa, maka reward yang kita berikan itu bisa tepat untuk anak-anak kita. Mungkin untuk anak saya misalnya ya, dia akan lebih senang saat diberikan reward berupa pujian, karena dia love language-nya adalah verbal ya, adalah kata-kata affirmation seperti itu ya. Wah kamu hebat, rasanya melebihi mendapatkan gift gitu ya. Ada mungkin anak-anak yang merasa ter-reward saat dia memiliki quality time bersama orang tua, lebih melebihi dari dia mendapatkan gift. Jadi di sini bagi lagi pentingnya kita
mengenal anak kita, sehingga saat kita mengenal, kita tahu love language anak kita, ya kita dapat memberikan reward yang sesuai, Bapak Ibu. Dan ini Bapak Ibu sebagai penutup, finding the true reason, ya. Perilaku adalah, ya saya selalu bilang ini sih, two things ya. Behavior is a way of communication. Perilaku adalah salah satu cara dari anak berkomunikasi. Dan yang kedua adalah behavior is learned. Perilaku adalah sesuatu yang bisa dipelajari oleh anak-anak. Oleh karena itu, selain tahu fungsi dari behavior anak kita, ya, fungsi dari perilaku-perilaku anak kita juga harus dig in. Kita harus menggali lebih dalam, ya, mengenai kenapa sih anak kita bisa seperti itu. Yang pertama modeling, ya. Balik lagi, kita adalah role model Bapak Ibu dalam keluarga kita. Atau mungkin kita sudah sangat menjaga, sangat menjadi role model yang baik, tapi dia juga melihat orang-orang di sekelilingnya, di sekeliling Bapak Ibu juga, ya. Jadi modeling dari orang dewasa ini menjadi sangat penting. Artinya memang diperlukan di rumah gitu ya Bapak atau Bapak Ibu untuk kita benar-benar bisa menjaga sikap kita, tutur kata kita. Jangan sampai anak belajar agresif behavior pun atas melihat kita gitu ya Bapak Ibu secara tidak sadar, karena dia melihat kita marah kepada mungkin asisten rumah tangga kita atau karyawan kita. Jangan sampai seperti itu ya Bapak Ibu. Dan yang kedua, jangan sampai anak itu cari perhatian karena memang kita kurang memberikan perhatian Bapak Ibu. Ya, berikan perhatian yang cukup, berikan affection yang cukup. Apalagi sekarang di zaman COVID-19 ini kita punya waktu tuh banyak banget bersama anak ya Bapak Ibu. Jadi berikan attention dan affection gitu ya. Dan yang terakhir itu kenapa anak kadang-kadang bisa ya mengeluarkan seolah-olah mengeluarkan tantrum ya, marah-marah, bisa nangis-nangis, itu juga bisa karena sensory overload. Nah, kita ini diciptakan Tuhan dengan sangat luar biasa. Kita punya banyak panca indera ya Bapak Ibu seperti yang bisa kita lihat di slide ya. Nah, terkadang bagi anak-anak itu ada beberapa sensori yang memang terlalu sensitif ya. Hypersensitif, sehingga misalnya audio Bapak Ibu, ketika ada anak yang hypersensitif audio, maka ketika dia masuk atau berada di lingkungan yang memang gandeng gitu ya, mereka itu akan menunjukkan seolah-olah tantrum gitu ya Bapak Ibu, bakal marah-marah, bakal nangis karena nggak nyaman. Tapi sebenarnya itu adalah sensory meltdown. Nah, pertanyaan selanjutnya, gimana Mister cara membedakan tantrums dan meltdown? Yang paling gampangnya, kalau tantrums itu memerlukan audience, sedangkan meltdown itu tidak memerlukan audience. Dan ketika tantrum itu biasanya ada goalnya, pengen attention. Saat attention itu dipenuhi, ya udah selesai tantrumsnya. Tapi kalau meltdown itu saat gangguan itu dikeluarkan gitu ya, apakah itu audio atau visual yang terlalu dia, maka baru itu akan berhenti Bapak Ibu. Jadi balik lagi ya, mengenali anak-anak itu kuncinya. Dan yang terakhir ya Bapak Ibu, tetaplah bersukacita, membawa setiap pergumulan kita dalam doa dan mengucap syukur. Saya tahu ya Bapak Ibu, waktu-waktu ini, masa-masa ini bukan masa-masa yang mudah ya. Perlu beradaptasi sebagai orang tua. Wow, adaptasinya luar biasa. Dan kalau Bapak Ibu bisa survive pada hari ini itu Bapak Ibu juga luar biasa. Ya, gak kalah dengan itu, guru pun harus beradaptasi secara luar biasa ya. Selain itu, anak-anak, Bapak Ibu jangan pikir anak-anak tidak beradaptasi ya. Adaptasi dari anak-anak juga susah Bapak Ibu. Biasanya mereka bisa bermain dengan bebas di luar, di lapangan, bertemu dengan teman-teman, di sekolah, betapa besarnya ya sekolah. Tiba-tiba kehidupan mereka terkotakan istilahnya gitu ya. Pada beberapa ratus meter, 300-400 meter rumah Bapak Ibu. Ya, bisa bayangkan mereka juga memerlukan adaptasi. Tapi memang ya ini adalah hal yang perlu kita jalani ya dalam kehidupan ini Bapak Ibu. Tapi saya yakin bahwa satu hari momen-momen ini adalah momen-momen yang akan kita nanti rindukan ya Bapak Ibu. Bukan rindu COVID-nya tentunya ya, nggak ada yang rindu COVID-nya. Tapi rindu 24 jam kita punya quality time yang sangat lama bersama anak kita gitu ya. Pasti kita akan rindukan masa-masa ini, apalagi setelah anak kita itu beranjak dewasa ya Bapak Ibu. Sama seperti kita waktu kuliah, rasanya ingin cepet-cepet udahan, rasanya ingin cepet-cepet kerja, tapi waktu kita kerja, aduh
ternyata enak ya waktu kuliah. Begitu juga ya Bapak Ibu, kesempatan ini, mari kita gunakan kesempatan ini untuk memiliki quality time, untuk mengenal anak kita lebih lagi, untuk memberikan yang terbaik buat anak kita lebih lagi, supaya saat kita kembali ke rumah Bapak, kita boleh didapati menjadi orang tua yang bertanggung jawab, ya, sudah menyelesaikan bagian kita dan melakukan yang terbaik untuk anak-anak kita. Ya, Bapak Ibu, kegagalan demi kegagalan mungkin terjadi di dalam proses kita mendidik anak-anak kita. Tetapi janganlah henti-hentinya untuk kita bisa berjuang terus. Karena dari Ulangan 6 ayat 6-7 menyatakan, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Jangan pernah lelah mendidik anak-anak kita. Kita boleh lelah, Bapak Ibu. Ambil waktu sejenak untuk kita bisa menata hati kita lagi sebagai orang tua. Guru-guru pun sekarang beradaptasi dan mereka pun mungkin lelah. Tapi mereka pun menata hati ya. Mereka pun harus menata hati untuk apa? Ketika bertemu dengan anak-anak yang lebih lagi harus berjuang dibatasi di masa-masa ini, kita harus siap untuk mereka. Tidak akan ada yang bisa menolong anak-anak kita selain orang dewasa yang ada di sekelilingnya. Jadi jangan pernah putus asa, jangan pernah berhenti. Kita usahakan terus untuk anak-anak yang sudah Tuhan taruhkan menjadi kepercayaan yang begitu luar biasa yang Tuhan taruhkan di keluarga kita masing-masing. Bapak Ibu, kami ingin menutup sesi kami lewat perumpamaan pohon apel ini. Anak-anak usia dini yang Tuhan taruhkan saat ini di keluarga kita masing-masing itu, mereka masih berupa benih pohon apel, Bapak Ibu. Kalau lingkungan yang diberikan kepada anak-anak ini baik, positif, cocok dengan kebutuhan anak-anaknya, pupuk yang diberikannya pas sekali dengan kebutuhan pohon apel, jumlah air yang diberikan kepada benih pohon apel ini pas dengan kapasitas yang mereka perlukan, sinar matahari yang diberikan juga pas dengan kebutuhannya mereka, benih-benih pohon apel ini akan tumbuh menjadi akar-akar yang kuat. Dengan akar-akar yang kuat itu, maka batang pohon apel ini bisa terus tumbuh besar menjadi daun-daun yang lumpuh, yang menjadi subur dan lebat, dan buahnya pasti akan didapati buahnya manis. Terkadang anak-anak usia dini suka kita biarkan Bapak Ibu ya, masih kecil, nanti lagi deh, nanti lagi. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau benih buah pohon apel itu kita biarkan, kita tidak berikan air yang pas, pupuk yang pas, sinar matahari yang pas, tanah yang pas, akar-akarnya tidak akan tumbuh dengan kuat. Dan itu akan mempengaruhi buahnya ketika nanti mereka dewasa. Buahnya tidak akan manis, buahnya tidak akan baik Bapak Ibu. Pendidikan anak usia dini ini begitu pentingnya, karena inilah dasar mereka untuk melangkah. Berikan iman yang baik kepada mereka. Berikan karakter yang baik untuk mereka boleh tiru di sekeliling mereka. Karena mereka sedang dalam masa-masanya copy-paste, Bapak Ibu. Saya katakan sekali lagi ini tidak mudah, tapi mari kita kembali lagi bersandar kepada Tuhan. Dia yang sudah memberikan kehormatan ini, dia juga yang akan memampukan kita untuk dapat melewati masa-masa ini. Masa-masa ini tidak akan terulang, Bapak Ibu. Nikmatilah, mungkin 2-3 tahun lagi, kita akan kehilangan anak-anak kita, karena anak-anak kita mulai memilih teman-temannya daripada kita. Mungkin beberapa tahun lagi, kita akan dilupakan karena nanti Lami, kita lagi mau nonton bareng nih sama teman-teman. Nikmati masa-masa ini, nikmati saat mereka masih senang dipeluk, nikmati ketika mereka masih senang dibantu, nikmati ketika mereka masih memerlukan kehadiran kita di sampingnya. Terus berjuang, terus berusaha, karena Tuhan tahu, apapun yang kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan, membawa anak kita menuju kemuliaannya, Tuhan juga akan mudahkan dan bukakan jalannya. Terima kasih untuk kesempatan dan kepercayaan yang sudah diberikan pada pagi hari ini. Kiranya itu boleh menjadi berkat untuk kita bersama-sama berjuang menjadi orang tua yang terbaik, yang berkenan, yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam keluarga kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Wow, pemaparan yang sungguh luar biasa. Terima kasih Miss Alin, terima kasih Mr. Christian. Pasti ada begitu banyak
yang kita dapatkan. Saya pun sebagai orang tua diingatkan kembali untuk melakukan beberapa hal yang mungkin secara teori saya udah tahu, hanya seringkali ketika harus menghadapi anak-anak dan kita menghadapi anak-anak sendiri, itu ada hal-hal yang yang mungkin bukan tidak sesuai, ada yang kesulitan-kesulitan tersendiri gitu ya. Dan memang itu kita harus menyesuaikan dengan setiap keluarga masing-masing. Tentu saja tidak harus plek-plek ya, yang kayak tadi pola rutin dan lain sebagainya. Tetapi itu adalah teori yang perlu kita ketahui untuk kita menjalani menjadi orang tua yang baik gitu ya. Jadi orang tua itu pasti belajar terus setiap hari, setiap saat. Dan mungkin kalau misalnya punya 3 anak gitu ya, seperti saya, pasti anak pertama itu menanggapinya berbeda dengan anak kedua dan anak ketiga gitu ya. Oke, baik. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Memang kalau tadi saya pikir-pikir juga, apa pertanyaan yang perlu disampaikan kepada kedua pembicara ini, sebetulnya pemaparannya sudah sangat baik dan jelas. Karena itu mungkin yang perlu dikitakan adalah mempraktekkan apa yang sudah kita dengar saat ini. Nah, tapi ini ada pertanyaan ya dari mungkin Ibu Grace ya. Katanya Miss Alin dan Miss Christian, kalau anak-anak kangen pengen ketemu teman-temannya, gimana caranya di masa seperti ini? Ya mungkin bisa ditanggapi dulu ya dari Miss. Oke, iya. Memang ini, saya juga kangen ya sama teman-teman semua. Ya, memang COVID-19 ini mengubah cara hidup kita, Bapak Ibu. Ya, kita susahlah untuk ketemu dengan teman-teman kita, begitupun dengan anak-anak kita. Apa yang bisa kita lakukan sebagai orang tua untuk memfasilitasi ya anak kita bisa bertemu dengan teman-temannya? Yang pertama tadi live teaching ya. Live teaching itu adalah sarana yang bagus, platform yang bagus untuk anak-anak dapat berinteraksi dengan teman sekelasnya, dengan teman sebayanya. Jadi saya sangat menekankan ya Bapak Ibu bahwa live teaching itu sangat baik ya untuk diikuti. Dan yang kedua juga kita bersyukur ya, COVID-19 ini maksudnya bukan bersyukur gimana-gimana, tapi bersyukur karena sudah ada teknologi, Bapak Ibu, sudah ada teknologi yang advance pada masa ini, sehingga kita dapat mungkin membuat WhatsApp call dengan teman anak kita, atau dengan Zoom, seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan teknologi yang ada ya, untuk membantu anak kita dapat connect satu sama dengan yang lain, seperti itu, Miss Mavis. Ya, betul sekali ya, Mr. Christian. Salim, karena memang saat ini semuanya terbatas dengan ruang, tetapi tidak terbatas dengan waktu ya Bapak Ibu. Jadi memang Zoom meeting itu adalah salah satu platform yang paling bisa dilakukan. Dan Bapak Ibu, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa sekolah menyediakan sarana ini. Tapi kalau Bapak Ibu memang anak-anaknya rindu bertemu dengan anak-anak yang lain, jangan hanya menunggu waktu live teaching sama miss-missnya, ya. Karena kalau ketemu pada saat sama miss-missnya, sudah pasti miss-missnya juga akan menjelaskan. Tapi Bapak Ibu silahkan boleh hubungi anak-anak yang lainnya, kontak orang tuanya. Ayo dong kita adain Zoom bareng-bareng gitu ya, dengan tema-tema tertentu yang mungkin waktu dulu ya, waktu kita hangout ada dress code-nya atau apa ya, buat tema-tema itu dengan teman-temannya ya, itu yang terbaik yang bisa kita lakukan memang di masa sekarang. Sambil memang kita juga perlu sambil memberi informasi. Anak-anak itu akan siap menjalani setiap perubahan kalau ada informasi terlebih dahulu. Jadi sampaikan dulu, anak-anak kondisinya seperti ini. Kita pun nggak boleh ajak anak-anak menyalahkan gara-gara COVID sih gitu ya. Saya yakin dan percaya Tuhan izinkan ini semua terjadi buat kita manusia belajar sesuatu. Jadi kita bawa lagi ya, bahwa dengan COVID ini ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan, termasuk salah satunya adalah bertemu secara langsung. Oleh karena itu, kita lakukan dengan cara yang beda nih, dengan cara yang spesial. Mungkin seperti itu ya, Miss Mary yang bisa menolong. Ya, betul ya. Bersyukur kita hidup di zaman ini yang bisa ada begitu banyak platform yang bisa kita gunakan ya. Kalau ini terjadi pada mungkin 20 tahun ke belakang, wah, ya kita kayaknya terputus satu dengan yang lainnya ya. Oke, pertanyaan yang selanjutnya
Sebetulnya ini kayaknya rada panjang jawabannya dan memerlukan satu sesi lagi, misalnya dan Mr. Christian. Pertanyaannya adalah dari Bapak Yulis Wijaya. Pertanyaannya, bagaimana cara tahu tipe belajar anak? Mungkin bisa dijawab dengan garis besarnya saja, berhubung dengan waktu ya. Silahkan. Baik, Bapak Ibu bisa tahu tipe pembelajaran anak sebenarnya dengan banyak waktu dengan anak-anak kita. Ya, kalau kita contoh aja memberi nasihat sama anak-anak kita. Hari ini dikasih tahu nasihat, siang dikasih tahu lagi nasihat yang sama. Malam seperti itu lagi. Besoknya di sekolah masih melakukan kesalahan yang sama. Kita ulang lagi kasih nasihatnya panjang, lebar dan dalam, tinggi dan dalam gitu ya. Tapi masih juga nggak tangkep. Lalu kita ganti. Memang kita harus uji coba, trial dan error dulu ya. Oh, coba pakai gambar. Oh, ternyata ketika pakai gambar, anak-anak ini lebih paham, anak-anak ini lebih tahu. Bisa jadi besok dia tidak mengulang kesalahan yang sama. Nah, itu bisa kita lihat ya, bahwa tipe anak ini adalah visual. Kalau kinestetik sudah pasti terlihat dengan teramat sangat jelas ya. Ketika dia ngomong pun, Bapak Ibu, ketika dia ngomong mungkin ada gerakan-gerakan tangan. Kalau kita suruh dia tangannya diam, tiba-tiba dia tidak berkata-kata. Karena dia bingung harus ngomong apa. Anak kinestetik itu jelas sekali ya. Kalau ngomong harus sambil diem, mungkin goyang-goyang kiri kanan, itu kelihatan. Nah, dengan ciri-ciri seperti ini, kita bisa bantu dan bisa tentukan. Tidak menutup satu anak bisa tiga-tiganya, nggak menutup. Tuhan karuniakan dengan berbagai kelebihan ya. Tetapi kita perlu tahu cara pembelajaran yang pas supaya anak-anak ini bisa belajar dengan lebih baik. Itu kali ya, Miss Mary. Mr. Christian mau tambahkan? Betul sekali ya Bapak Ibu. Ya, alangkah lebih baiknya bila kita bisa menyediakan pembelajaran yang memang multisensori tadi ya Bapak Ibu. Ya, kita telah bisa mengetahui preference dari anak kita juga melalui pelajaran multisensori. Misalnya saat kita mengajar 1, 2, 3 tadi ya Bapak Ibu, ternyata anak kita itu senang mengikuti pelajaran yang melibatkan taktil misalnya. Dia tuh senang banget ngetres gitu ya play-doh tersebut. Nah, dengan demikian berarti anak kita tuh tertarik dengan pembelajaran yang taktil. Tinggal digali apakah benar itu merupakan learning preference-nya dia atau bukan gitu. Tapi memang alangkah lebih baiknya kita bisa menghadirkan pembelajaran yang melibatkan seluruh indera, karena itu juga akan membantu anak kita, Bapak Ibu. Mungkin begitu, Miss Mary. Ya, terima kasih buat Miss Alin dan Mr. Christian. Semoga cukup puas dengan setiap jawaban-jawaban dari narasumber hari ini ya. Nah, melihat waktu juga, kita harus menutup webinar kali ini, dan untuk penutupnya saya persilakan Miss Santi untuk memberikan kata penutup, juga dapat menutupnya di dalam doa. Silakan Miss Santi. Terima kasih Miss Mary. Saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada Mr. Christian yang hari ini sudah hadir di webinar Trimulya Bintang Mulia. Terima kasih buat pemaparannya begitu detail dan jelas, sangat mudah dipahami. Saya juga berterima kasih untuk Miss Alin sebagai rekan sekerja. Di dalam ruang webinar ini kita bisa sama-sama berbagi ya pengalamannya Miss Alin sebagai orang tua. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya pikir dengan semua pemaparan webinar kita hari ini, Conquer the Pandemic, ini sudah sangat jelas sekali bagaimana peran kita sebagai orang tua di dalam mendampingi anak. Mungkin hari-hari ini adalah hari-hari yang sudah cukup melelahkan ya. Betul ya Miss Alin dan Miss Mary ya. Dengan pola yang sudah 1 tahun ini, saya berharap lewat webinar ini kita bisa di-refresh kembali, diingatkan kembali, oh bagian yang ini yang belum saya lakukan maksimal sebagai orang tua, saya mau memulai lagi. Saya berharap ini boleh jadi motivasi dan semangat kepada orang tua dari semua pemaparan yang begitu sudah sangat jelas dan detail dan sangat praktis gitu ya. Betul ya Miss Mary ya, praktis sekali untuk kita sebagai orang tua kita bisa jalankan. Ini papa mama di rumah bisa mulai praktek bahwa apa yang kita praktekkan hari ini sudah bisa lebih tepat sasaran dengan kebutuhan anak. Ini akan menolong anak kita bisa bersikap lebih baik atau berespon lebih baik kepada kita sebagai orang tua. Jadi selamat mencoba, selamat praktek. Satu hal lagi, jangan menyerah. Tadi ada satu hal yang dibagikan,
Bagaimana ketika kita sebagai orang tua akan mengajarkan itu berulang-ulang, dan ketika kita sedang menghadapi mentok gitu ya, aduh ini kok gagal lagi gitu ya, jangan patah semangat, tetap bersukacita di dalam Tuhan, istirahat dulu Bapak Ibu sebagai orang tua. Karena tadi Mr. Christian sudah ingatkan kita, jangan terlalu emosional ya, agak disetting sedikit lebih tenang begitu ya, supaya anak kita bisa paham maksudnya kita sebagai orang tua seperti apa. Bapak Ibu, saya tidak berlama-lama lagi, kita akan tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat webinar pagi hari ini. Kami sangat berharap webinar pagi hari ini boleh menyegarkan kami kembali sebagai orang tua di dalam setiap rutinitas yang baru selama pandemi ini, kebiasaan atau tantangan yang harus kami layani di selama HBL ini boleh menjadi penyegaran kembali buat kita semua. Tolong kami sebagai orang tua di dalam mendampingi anak-anak kami di rumah, berikan hikmat, bijaksana, kemampuan di dalam mendampingi anak yang Tuhan sudah titipkan di dalam keluarga kami masing-masing dengan semua keistimewaan dan keunikannya. Kami bersyukur kalau kami mau melanjutkan kembali kegiatan sepanjang hari ini, kami mohon pimpinan, penyertaan, dan perlindungan yang daripada Tuhan untuk setiap keluarga-keluarga yang ada di Trimulya dan Bintang Mulia. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu semua, saya mengucapkan terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Selamat pagi, Tuhan memberkati, tetap sehat dan semangat. Bye-bye.